Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 29 April tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembaharuan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Karena permohonannya sendiri, selama hidupnya, stigmata itu tidak terlihat oleh orang lain. Katarina memiliki karisma yang besar dan turut mempengaruhi banyak pendosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat yang dipakai untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Santa Katarina meninggal dunia pada tahun 1380 dalam usia 33 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 25. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing.
Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi utusan Allah. Banyak gereja di Indonesia, entah Katolik maupun gereja-gereja denominasional, dirusak bahkan dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Namun saat ini, gereja yang dirusak dan dihancurkan tersebut berdiri kembali dengan kokoh karena Allah menyertai dengan kuasa-Nya. Saudaraku terkasih, Injil hari ini yang mengambil konteks perjamuan malam terakhir menunjukkan Yesus yang mengutus para murid-Nya untuk mewartakan Injil dan keselamatan. Namun para murid juga akan mengalami seperti apa yang akan dialami oleh Yesus, yakni penderitaan dalam tugas perutusan
untuk mencapai kemuliaan yang kekal. Untuk itu, Yesus mengatakan, yang diutus tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus. Para murid yang diutus adalah para murid yang telah dipilih Yesus sendiri. Namun, seperti yang diketahui, ada murid yang mengkhianati Dia. Apakah Yesus salah pilih murid? Tidak. Yesus tidak pernah salah memilih murid. Namun bahwa salah satu di antara para murid yang mengkhianatinya bisa dihubungkan dengan penggenapan nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit berarti menyerang, sama dengan pengkhianatan. Orang-orang yang diutus Yesus tidak dibiarkan berjalan sendirian dalam tugas perutusan tanpa bekal. Mereka dibekali dengan kuasa Allah. Oleh karena itu, jika para murid ditolak, maka yang ditolak bukanlah para murid, melainkan Yesus bahkan Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita menerima sakramen pembaptisan, Krisma dan Ekaristi, kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil dan karya keselamatan Allah bagi dunia. Terlihat jelas saat perayaan Ekaristi pada bagian perutusan, yakni imam mengatakan, "Marilah pergi, kita diutus." Diutus kemana? Kita diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan, akibat dosa yang dilambangkan dengan perutusan anak domba ke tengah-tengah serigala. Lalu diutus untuk apa? Untuk menjadi Injil yang hidup lewat sikap dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun saudaraku terkasih, tidaklah perlu khawatir. Semua orang yang diutus pasti disertai dengan kuasa Allah. Oleh karena itu, tidak perlu takut menjadi utusan Allah. Semoga demikian. Amin.